Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai form pada Office 365. Jadi, sebelum kita masuk ke form, silakan login terlebih dahulu ke office365.com, kemudian login dengan user yang telah Anda miliki. Oke, setelah login, untuk bisa menggunakan aplikasi form, bisa diakses dari sebelah kiri ini, yaitu pada bagian yang namanya form. Jika kita klik, jika sebelumnya Anda sudah pernah membuat form, maka tampilan form sebelumnya akan muncul pada daftar formnya. Kemudian jika kita ingin membuat quiz yang baru, form yang baru, kita bisa dengan mengklik tombol new quiz. Oke, inilah tampilannya, di mana di sini ada tab question dan tab respon. Tab question adalah di sini kita membuat daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada orang ya. Sedangkan respon di sini adalah menunjukkan sudah berapa banyak orang yang telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan Anda. Oke, jadi sebelumnya di sini kita akan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, kita isi dulu judul dari formnya. Misalkan namanya formulir pengujian, di mana di sini deskripsinya adalah menguji pemahaman dalam membuat form. Oke. Nah, di sini untuk daftar pertanyaannya kita klik dari tombol Add New. Dan di sini daftar pertanyaan yang dibuat bisa berupa pilihan berganda, ya, ataupun jawaban lebih dari satu, ya, atau berupa pertanyaan dengan jawaban berupa masukkan karakter teks, ya, seperti misalkan siapa nama Anda, tuliskan nama Anda, nah berarti kan teks. Bisa juga dalam pemberian rating, atau bisa juga dalam date, ataupun dalam upload file. Nah, oke, kita akan mencobanya. Pertama, kita akan membuat pertanyaan yang berupa choice, pilihan berganda. Kita klik. Nah, disinilah adalah daftar pertanyaannya. Misalkan, link untuk mengakses form pada Office 365. Nah, misalkan opsi pertama yaitu form.office.co.id. Mungkin jawaban kedua office365.co.id. Kalau misalkan ada opsi lainnya, kita bisa pilih add option, kemudian masukkan pertanyaan yang lain. office.com. Kemudian yang satu lagi misalkan ini ya, office365.com. Nah, misalkan ada 4 pilihan jawaban. Nah, dan jawaban yang benar itu adalah yang keempat, office365.com. Nah, maka di sini kita bisa menandai sebagai jawaban yang benar dengan cara centang tanda benar pada bagian Office 365. Seperti ini. Maka jika nanti responder memberikan jawaban Office 365, maka akan memberikan jawaban benar. Nah, di sini kita juga bisa memberikan poin. Misalnya, jika pertanyaan benar, kita bisa memberikan poin 10. Nah, untuk yang ini, multiple answer itu maksudnya adalah apakah untuk pertanyaan nomor 1 ini itu bisa jawabannya lebih dari 1.
Jika ya, maka kita wajib mengaktifkan yang namanya multiple answer. Kemudian kita harus menceklis jawaban lain yang benar itu yang mana. Tapi kalau misalkan hanya satu jawabannya, kita cukup pilih jangan diaktifkan multiple answer-nya. Kemudian untuk required, ini maksudnya adalah apakah untuk setiap responder yang mengisi jawaban pertanyaan formulir ini, apakah wajib mengisikan soal nomor 1. Jika wajib, maka kita bisa mengaktifkan yang namanya required. Jadi sebelum dia mengirimkan jawabannya, jika ternyata ada salah satu soal yang required itu belum terjawab, maka akan diminta untuk mengisikan pilihan jawabannya terlebih dahulu sebelum di-submit. Nah, itulah required. Nah, soal pertama misalkan selesai. Kita akan membuat pertanyaan kedua. Nah, sekarang masih choice, tapi di sini kita buat yang pilihannya multiple. Jadi ada jawaban lebih dari satu. Nah, misalkan pilihlah pernyataan yang benar. Ya, misal opsi pertama. Forms bisa diakses dari link forms.office.com. Forms hanya bisa membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan berganda. Saya opsi ketiga, misalkan forms bisa diakses dari link office365.com. Dan yang opsi terakhir misalkan forms bisa setting misal form hanya wajib menjawab semua pertanyaan sebelum di submit. Nah, misalkan inilah 4 opsi dari soal kedua, pernyataan yang benar. Nah, di sini yang benar itu adalah yang ini. Bisa diakses dari link forms.office.com sesuai dengan ini. Maka kita bisa melakukan checklist. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini hanya bisa membuat pertanyaan dalam bentuk yang berganda. Di sini salah, ya kan? Karena bisa ada pilihan teks, ya. Upload file. Form bisa diakses dari link office365.com. Benar ya? Nah, kemudian form wajib menjawab semua pertanyaan sebelum disubmit. Tidak ya, tergantung settingan dari apakah kita mengaktifkan required-nya atau tidak. Jadi yang benar itu cuma 2 di sini, maka kita bisa menceklis 2 ini. Nah, ya. Jadi soal kedua akan bernilai 10 jika si responder memilih jawaban pertama dan ketiga. Jika hanya memilih salah satu, maka dinyatakan salah. Nah, ini ada contoh yang kedua. Nah, contoh ketiga dalam bentuk teks, ya sama, misalkan tuliskan nama Anda. Nah, di sini berarti kan ya dalam bentuk teks. Tidak ada jawaban yang benar ya kalau ini ya. Tapi kalau misalkan Anda menuliskan pertanyaan yang jawabannya sudah pasti, Anda bisa memberikan opsi jawaban di sini. Ya, kalau misalnya ini ya nggak ada ya. Tapi kalau misalkan Anda mengganti soalnya menjadi misalkan link mengakses forms pada Office 365. Nah,
Nah, di sini kok jawabannya bisa www.office365.com. Ya, bisa juga misalkan yang langsung nih ya, forms.office.com. Nah, jika ada lagi yang lain silakan diisi. Nah, jadi kalau misalkan responden mengisikan jawabannya seperti ini, maka otomatis sudah bernilai benar. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda, ya pasti jadinya salah. Nah, ini adalah untuk pengisian jawaban dalam bentuk teks. Nah, kalau long answer artinya ya mungkin diminta untuk menjelaskan ya. Misalkan contohnya kita buat satu contoh soal yang berupa long. Misalkan tuliskan yang Anda ketahui mengenai forms pada Office 365. Nah, di sini pasti bisa beragam ya, tidak ada jawaban yang pasti, maka kita hanya bisa memberikan yang seperti ini. Apakah ini wajib? Misalkan tidak, ya udah kita nonaktifkan. Dan kemudian misalkan kita tes satu lagi yaitu upload file. Kita oke kan? Nah, di sini cuma menginformasikan bahwa kalau kita membuat soal dalam bentuk upload, maka di sini dia akan meminta untuk secara otomatis membuat sebuah folder untuk menyimpan semua responder yang file responder dalam file OneDrive. Nah, kita okekan aja ya. Nah, misalkan di sini upload pas foto Anda. Nah, ya, contohnya ini. Nah, di sini kita bisa setting apakah file yang diupload itu jumlahnya kita batasi atau tidak. Ya. Nah, misalkan kita batasi hanya boleh satu file. Udah, satu aja. Kemudian apakah kita perlu batasi ukurannya? Ya, minimal di sini 10 MB ya. Kalau misalnya ternyata file yang diminta itu bisa dalam bentuk ukuran besar, ya tinggal di setting. Oke, untuk contoh ini saya pilih yang 10 MB. Oke, apakah ini wajib? Misalkan ya, wajib. Nah, oke, selesai lah. Maka di sini sudah dibuat 5 soal dengan jenis tipe-tipe pertanyaan yang berbeda-beda ya. Ada yang pilihan